pernah yang membuat saya sakit sampai sekarang. Kondisi anak saya terpuruk. Saya dianggap masuk Islam cuma sebuah teknik untuk mencari ketenaran dan uang. Saat itu anak saya sakit. Saya izin sama Pak RT mengumpulkan teman-teman laki-laki untuk Yasin, doain anak saya bersama. Tapi ada orang yang tidak suka. Justru saya dikeroyok, dikirain saya memasukkan laki-laki. Ya Allah, kondisi seperti itu. Jadi semua anak berkebutuhan khusus itu bisa terlayani secara tulus. Hubungi saya dengan nomor saya 085-6472-01639. Langsung konsultasi ke saya pribadi. Apalagi untuk saya utamakan untuk mereka-mereka yang sudah yatim piatu. Yayasan Anugerah Rumah Cinta. Para pejabat mungkin yang sangat punya sesuatu yang lebih, mungkin saya nitipkan anak-anak saya ke panjenengan semuanya, biar bagaimanapun anak-anak ini adalah anugerah yang harus kita layani. Semoga saja nanti ada saya masih berangan-angan, berandai-andai kepada Bapak Presiden yang mungkin bisa memberikan sejaka tanah, memberikan sebuah istana buat anak-anak saya. Semoga bisa tergerak hatinya untuk saling bantulah. Anak-anak ini butuh kasih sayang. Dan untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, jangan minder, jangan takut, jangan malu. Justru anak-anak ini anak yang dikirim sama Allah untuk menguji kita. Anak-anak ini tidak punya dosa, dia lebih dekat sama Allah. Dan saya yakin suatu nanti anak-anak ini yang akan menggandeng kita ke surga. Itu bismillah, itu aja. Dia sholat itu saya ngelihat, ya Allah, terus tangan saya dipegang anak saya, akhirnya saya diajar, Ibu, saya nggak ngerti saya harus membaca, akhirnya saya membaca syahadat di depan anak saya nggak bisa ngomong apapun, dan saya membaca syahadat di depan anak saya dan di depan Mbak Rizky, anak kesayangan saya yang sakit-sakitan itu. Akhirnya saya dituntun, bagaimana saya diajarin mensucikan diri, bagaimana saya diajarin baca Al-Fatihah. Jadi anak saya itu dengan sabarnya, Ibu nggak usah baca doa apapun, pokoknya Ibu ikuti gerakan. Jadi Ibu nggak bisa. Saya cuman menangis, dan akhirnya saya benar-benar dididik itu. Terus akhirnya Pak, saya mulai memberanikan diri. Waktu itu Lebaran, rasanya malu kan, saya langsung malu. Terus saya saat itu, namanya Pak Gito itu, saya sudah bilang, Pi, aku kemarin baca syahadat di depan anak saya, aku sekarang sudah tidak ke gereja lagi. Pak Gito itu langsung memberikan saya mukena, dan saat itu malu banget. Saya tuh nggak berani ke lapangan sholat, tapi itu ditarik anak saya. Dari situlah saya merasakan pertama kali 2010 saya sholat Idul Fitri bersama anak-anak saya. Dan di situ semua bukannya sesuatu yang indah buat saya, tapi justru semua pada mencemooh saya. Kamu sekarang Islam toh, setelah diceraikan suami kamu. Mereka menilai saya itu nakal karena saya sering keluar malam untuk menghidupi anak-anak yang memang terlantar itu. Mereka tidak tahu jalan saya seperti apa. Akhirnya tidak ada satupun, hanya 1-2 yang mau menerima saya. Itu rasanya goncangan banget. Terus saya semakin sedikit saya benci, tapi anak saya selalu mengendalikan, orang Islam jahat yo, kok kayak gitu toh, orang Islam kok kayak gitu toh, masa ibu sholat dibilangin begini. Bahkan ada teman ngajar itu bilang, oh lah kamu itu wong Kristen mulane dicerai karo bojomu, saiki kowe wis Islam arep ngopo, wis ra ndek opo, seperti itu juga. Jadi terus akhirnya anak saya itu selalu menguatkan, akhirnya saya memberanikan diri, dan saya selalu dibimbing anak saya itu. Kemudian anak saya semakin mendapat goncangan. Insya Allah saat itu saya belum berjilbab, tapi saya sudah mengasuh anak-anak difabel semua yang di jalan, sudah saya masukkan ke rumah saya. Mbak Rizky waktu sakit, pernah yang membuat saya sakit sampai sekarang.
kondisi anak saya terpuruk. Saya dianggap masuk Islam cuma sebuah teknik untuk mencari ketenaran dan uang. Saat itu anak saya sakit. Saya izin sama Pak RT mengumpulkan teman-teman laki-laki untuk Yasin, doain anak saya bersama. Tapi ada orang yang tidak suka. Justru saya digerobyok, dikirain saya memasukkan laki-laki. Ya Allah, kondisi seperti itu. Mereka tidak percaya. Akhirnya saya digerobyok. Banyak pemuda membawa pedang, membawa semuanya ketuk pintu. Begitu saya buka, Mbak, kamu masukin laki-laki ya? Katanya wis Islam, kok masukin laki-laki? Tidak ngomong, harus ijab siri seperti itu. Terus saya ngomong, saya nggak cuma memasukkan satu laki-laki, tapi banyak orang-orang baik. Itu saya buka pintu, Pak. Itu aku dikasih anak terkapar. Aku sudah tidak punya apapun. Aku cuma Yasin, baca surat-surat, karena aku juga belum bisa apa-apa. Itulah, terus akhirnya bubar waktu itu. Dan orang yang menggosipkan saya jika tidak mau tahu, akhirnya bubar dengan enak sekali, kan dia sudah menyakiti saya. Akhirnya saya, teman-teman tuh ada yang bilang, ayo ke anu lagi aja ya. Enggak, saya gitu kan, sudah saya sama hidup sama anak saya kekeh Pak, kekeh. Akhirnya saya itu jadi hidup saya. Terus ternyata untuk saya ke jalan Allah memang sangat luar biasa, berat sekali kan, seperti itu. Terus akhirnya saya, teman-teman saya itu, kok saya pengen membuktikan kalau saya itu benar-benar sudah muslim. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pakai jilbab. Sampai itu diketawain semua karena saya nggak bisa apapun, nggak punya jilbab apapun, cuma asal pakai aja tuh Pak. Terus mereka pikir saya, dengan saya seperti ini bukan saya mencari, oh aku kibes muslim, bukan. Tapi saya memang, saya pengen lah, saya udah usia seperti ini harap ngapain kayak gitu. Rasanya kok nggak sopan kalau dulu yang saya selalu pakai rok mini, cuman kayak pakai daleman aja. Sekarang saya pengen seperti itu. Itu pun masih belum dipercaya. Bahkan saya kecewa sekali sudah mendirikan ini. Itulah, ada orang, maaf, dia agama kuat, pakai cadar, katanya mau berbagi di sini. Tapi begitu tahu cara saya masuk Islam itu cuman baca syahadat di depan anak saya justru dicemooh, bahkan diadu domba bagaimana orang-orang itu membenci saya. Sampai orang wali murid pun dibilangin, Bu Eko itu besok ujungnya neraka, karena saya dianggap bukan muslim Pak. Jadi saya dianggap untuk mencari sensasi aja seperti itu. Dan saya sakit sekali. Astagfirullahaladzim, kamu pakarnya agama tapi seperti itu. Nah saya kan tersakiti oleh orang muslim lagi. Tapi terus akhirnya seperti itu. Sampai saya dikucilkan adik-adik saya, sampai saya difitnah. Begitu saya, ya Allah kok kamu segitunya sampai saya. Tapi saya nggak dendam. Terus anak saya mengajarkan, ibu nggak boleh marah, itu tantangan lah katanya. Dia udah, maaf, dia sudah pakai cadar, katanya pakai cadar kok ngomongnya kayak gitu. Terus jadi saya dipaksakan kalau bisa saya harus punya surat-surat bukti kalau saya itu sudah muslim. Kalau bagi saya, kita itu kan di depan Allah. Betul. Yang bisa menyatakan saya muslim itu cuma hati saya, bukan sebuah surat. Betul. Apa arti sebuah surat, saya kan gitu. Akhirnya sampai saya dikucilkan. Adik saya tuh hampir bertahun-tahun, adik ipar saya, karena terpengaruh omongan itu tadi. Tapi saya semakin kekeh dan alhamdulillah saya berkecimpung dimanapun saya membuktikan. Bahkan ada yang bilang kalau saya itu cuma mencari ketenaran. Inilah anak saya yang kecil. Itu cuma mencari ketenaran. Makanya ada yang bilang saya mendirikan sebuah panti spesial buat anak-anak dan mereka berkebutuhan khusus. Di jalan saya ambil, saya sampai dilabrak karena saya dibilang cuman membawa nama Islam untuk mencari ini.
Astagfirullahaladzim, saya nggak sedikit pun berpikir tentang agama dia, saya kan gitu. Ini agama saya fanatik dengan diri saya sendiri sampai nggak ada yang percaya seperti itu. Tapi lama-lama ya Allah, Bismillah, Bismillah, anak saya selalu menguatkan. Udah dia tenang aja, Mi, tenang seperti itu. Dan akhirnya dengan ketenangan ini mereka banyak orang yang akhirnya paham siapa saya yang sesungguhnya, dan saya sampai kapanpun inilah agama saya yang sekarang dan selamanya seperti ini, dan saya tidak akan menggubris mereka. Yang jelas hidup saya sekarang ya tulus untuk anak-anak saya, dan alhamdulillah saya sendiri sampai sekarang pun saya tidak pernah mengganggu milik orang lain, dan bisa seperti ini, bertahan seperti ini dengan anak sebanyak ini. Bismillah, itu perjuangan banget. Jadi saya ngerasa banget, ya Allah, ternyata mau berjuang di jalan Allah itu benar-benar tantangannya. Jadi nggak segampang yang kita kira. Kalau dulu waktu saya mengajak cowok untuk masuk ke gereja, semua menyengkuyung, dibantu, diberi sesuatu. Tapi kalau ini kenapa saya justru dikucilkan kan gitu. Sampai anak saya sakit tidak punya biaya pun nggak ada yang membantu. Itulah yang saya alami. Tapi Bismillah, karena saya udah di hati saya seperti ini, ya sampai kapanpun ya ini agama saya, dan yang tahu pribadi saya cuma saya sama Allah. Itu aja. Itu pada saat anak ibu sedang terpuruk sakit, itu umur berapa? Anak saya sakit-sakitan itu umur 1 tahun. Oh, 1 tahun? Iya, 1 tahun sampai sekolah di SD itu, SD kelas 5. Itu masih normal. Dan saya ngerasain banget ikut mertua pokoknya. Tapi saya berprinsip, saya disakiti siapapun saya tetap akan mengunci mulut saya. Dan akhirnya setelah saya pisah pun saya masih harus alhamdulillah merawat mantan mertua itu sama saya, dan sampai meninggal bersama saya. Terus pada saat ibu syahadat itu anak, posisi anak umur berapa itu? Sampai maksudnya saya Nasrani? Enggak, pada saat ibu bersyahadat kan tersentuh sama anak itu ya, anak yang sudah istilahnya membawa hidayah dari Allah ya kan. Itu 2010. Anak itu umur berapa? Anak ibu pada saat itu? Waktu yang kecil? Yang kecil itu 2010, dia kelahiran 2002. 2002. Berarti anak saya usia sekitar 8 tahun. Oh, 8 tahun. Masih kecil. Ya, sekitar itu ya. Saja. Jadi saya benar-benar tersentuh, saya mendapatkan hidayah dari Allah itu 2010. Setelah saya justru bercerai. Jadi saya setelah bercerai itu saya justru mendapatkan hidayah. Di saat saya belum bercerai, saya bagaimana kokoh, karena di situ saya cuma menanamkan ada kebencian yang tidak bisa saya lontarkan. Apa sih kamu ngaji setiap hari, kamu khotbah, kamu apa, tapi kamu menelantarkan, menyakiti perempuan di situ. Tidak menjadi imam yang baik untuk iya, bukan sama sekali. Dan sampai sekarang pun begitu cerai 2010 sampai sekarang tidak ada etikat kenal sama anak saya atau memberi nafkah juga tidak ada. Dia sekarang mengajarnya di MTS. Padahal iya, guru madrasah gitu. Iya. Itu yang jadi pertanyaan nanti. Jadi seorang ayah itu kan harusnya, walaupun sudah cerai ya, itu kan tetap harus ada tanggung jawab kepada anaknya. Iya. Ya, semoga ibu bersabar. Jadi kuat. Itu dikasih tahu temannya, dia bilangnya, anak besok kan mencari aku, ngapain aku sekarang ngurusin dia? Iya. Itu, tapi makanya saya dengan 3 anak itu benar-benar sendiri. Jadi saya ngerasain ternak ayam, ngerasain keliling jajanan, bagaimana dan saya tetap mengajarkan anak saya yang, kalau Mbak Rizky kan udah jangkauan. Yang kedua itu bagaimana saya mengenal anak itu, mengenal panti, bagaimana berbagi. Saya dari kecil, sekalipun kita miskin, kita nggak punya apa-apa, kita harus berbagi loh, nak saya seperti itu. Dan alhamdulillah ya, jadilah anak sekarang seperti ini. Dan dengan 3 anak saya sangat syukur sekali karena diberi kemudahan sama Allah, bisa kuliah lulus, sekarang bisa kerja, dan Estin juga ya Allah sangat luar biasa. Itu nikmat banget sama saya. Dan sampai sekarang tidak ada 2 anak saya menyakiti saya, nggak ada. Paling
Anak saya nomor 2, dimanapun berada nggak pernah nanyain apa-apapun. Cuman WA, udah sholat belum Bu? Udah itu udah. Itu ngerasa banget gitu loh. Masya Ya Allah. Allah perhatian banget. Kadang kalau dia pulang malam pas jaga malam itu, terus kakaknya itu disayang, terus saya dicelimutin gitu. Udah sholat belum Bu? Terus dia masih kritik-kritik sholat subuhan gitu, habis subuhan akhirnya tidur lagi misalnya sampai malam. Ya udah tidur gitu terus. Udah itu nggak pernah marah, nggak pernah menyakiti, paling ngarahin. Kalau ibunya halu ngurusin anak harus bener-bener lu, harus amanah lu. Jadi mengingatkan kebaikan. Jadi anak saya sampai sekarang belum pernah menuntut aku minta ini Bu, minta ini, nggak pernah. Karena tahu kondisi keadaan. Jadi, berarti ya, anak ibu ada 3. Ada 3. Ada 3. Tiga-tiganya itu ikut ibu. Ikut saya semua. Muslim semua. Alhamdulillah. Kalau Mbak Rizky karena dia terkapar sakit seperti itu dan sudah divonis memang kanker otak, tinggal 3 titik, dia paling baca Al-Fatihah. Kalau saya sholat, saya nggak bisa sholat dimanapun, dan saya jamaah sama anak-anak semua. Kalau maghrib sama isya, lain itu saya sholat harus di depan anak saya, Mbak Rizky. Walaupun dia cuma terkapar, nggak bisa apa-apa, paling saya juga ya baca Al-Fatihah yuk. Kalau udah sholat tuh rasanya plong gitu, minta doain, ya Allah sembuhkan anak saya ya Allah. Kalau memang diambil ya saya serahkan, itu titipan, tapi ya izinkan saya untuk menangis, saya kan gitu aja. Tapi alhamdulillah dengan vonis dokter 5 tahun yang lalu, anak saya yang masih bisa berjalan, bisa bantu saya, akhirnya terkapar, dan sekarang yang katanya dokter tinggal menunggu jam bisa bertahan sampai 5 tahun, bahkan ya, menyemangati banget itu. Ya Allah, dan enggak kenal bapaknya. Terus ibu itu lahir di keluarga yang fanatik Katolik itu ya. Bapak ibu Katolik ya. Bapak ibu saya Islam. Oh, bapak ibu malah Islam. Kalau kenapa ibu Bude kan saya dikasihkan Bude. Oh iya. Jadi saya kecil bayi udah dikasihkan Bude yang tidak punya keluar anak. Jadi saya dicetak Bude di lingkungan gereja. Itu sejak kecil itu ya? Kecil, atau sejak bayi? Sejak bayi. Sejak bayi. Itu. Jadi saya kenal, kalau saya punya bapak, ternyata bapak saya orang tidak mampu itu setelah Pak D yang rawat saya itu meninggal. Jadi Pak D saya itu gerejanya di mana-mana. Jadi saya hidupnya di gereja. Iya. Terus sekarang masih ada? Pak D udah meninggal, Bude sudah meninggal, iya. Sudah meninggal semua. Di situ. Terus yang bapak ibu kandung sudah? Bapak masih, kalau ibu sudah meninggal bulan Juli kemarin. Itu. Ya, bagaimanapun itu tetap orang tua kan. Iya, itu sangat luar biasa. Ibu juga meninggal di pangkuan saya saat itu pas kena katanya gencar-gencarnya COVID itu. Ya itulah, ya Allah, nikmat banget sama Allah itu saya yang nggak kenal kasih sayang, tapi akhirnya ibu juga harus meninggal di pangkuan saya. Ya Allah, sangat syukur banget saya masih diberi kesempatan sama Allah untuk merawat, dan saya pun juga diberi syukur karena walaupun saya dibenci mertua awalnya, mertua juga akhirnya saya rawat juga tuh. Kadang orang-orang marah, Mbak kok hatimu terbuat dari apa, udah disakitin masih ngerawat? Enggak apa-apa. Jadi saya ngerawat itu benar-benar kita sudah tidak ada kecocokan. Iya. Luar biasa. Jadi sekarang yang masih ada bapak ya? Ya bapak. Tapi hubungannya baik. Bapak baik belakang. Bapak baik. Bahkan sekarang itu semakin sayang karena dengan kecimpung saya, bapak saya menganggap punya anak wedok siji orang genah karena hidup saya buat anak-anak difabel kan gitu. Ya tapi saya enggak apa-apa. Hidup saya udah buat anak-anak, enggak ada penyesalan, enggak ada apa. Sudah saya niatin, jadi enggak bisa piknik, enggak bisa apa-apa, enggak apa-apa. Nah, terus kegiatan ibu kesehariannya itu apa? Kesehariannya saya ya bangun pagi mengurus anak-anak difabel yang ada bersama saya sampai ya 24 jam kan. Nanti saya ya bismillah aja dijalanin dengan nyaman, itu enak rasanya. Saya sekarang malah merasa damai karena bersama anak-anak yang tak berdosa itu, ya Allah, sangat luar biasa. Jadi saya yakin apapun yang kalau habis beras, habis semua itu akan disediain sama Allah, entah dari jalan apa.
Itu dulu waktu Ibu apa istilahnya mendirikan sekolah SLB ini, kenapa sih Ibu tergerak untuk mendirikan ini? Tergerak karena waktu itu saya melihat tahun 2005 saya tuh magang di sebuah sekolahan. Saat itu ada anak-anak yang kondisi orang tua nggak mampu, mau piknik aja kalau nggak bayar nggak bisa ikut. Iya, betul. Jadi terus banyak, ternyata setelah saya selidiki ke kelurahan kemanapun, banyak sekali anak yang memang dirumahkan orang tuanya. Nah disitulah saya berpikir, ya Allah, anak-anak ini gimana? Masa depannya gimana? Terus kalau nggak diajarin, terus mereka cuma diikat, terus ditaruh di kamar mandi kayak gitu, terus nah, disitulah saya merasa saya akan merasa berdosa dan bersalah kalau saya tidak bisa membantu anak-anak itu, seperti itu. Akhirnya saya meluangkan waktu dari 2005, makanya orang menilai saya itu nakal karena setiap sore sampai malam saya melanglang buana ke orang anak-anak difabel itu. Jadi mereka kan tidak tahu, mereka tidak tahu saya itu pergi kenapa. Yang mereka tahu saya pergi, masuk perempuan malam keluar. Tapi padahal di luar sana saya itu positif kan. Tapi dia kan nggak mau tahu. Nah terus makanya mereka jadi tidak menghargai saya. Jadi mereka semua tahu setelah saya anak-anak saya bawa ke sini, dan sekarang panti ini menjadi sebuah panti untuk anak-anak, baru mereka tahu, oh ternyata Mbak Eko tuh seperti itu, seperti itu. Masya Allah.